لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi 'ulumihi. Kita melanjutkan hanca minggu kemarin. Sekarang poin 28. Islamu Malikil Habasyah. Islamu Malikil Habasyah. Islamnya Raja Habasyah. Islamnya Raja Habasyah atau Raja Ethiopia yang digelari sebagai An-Najasyi. Negus ya, sebutan Negus atau An-Najasyi, yang bernama aslinya adalah Ashamah bin Abjar. Lamma alimas Quraisyun bihijratil muslimina ilal habasyati arsalu rajulaini bihadaya talaba minhu ayyarudda min hajaro minal muslimin ayyarudda man hajaro minal muslimin. Lama alimat ketika mengetahui Quraisyun bangsa Quraisyun kafir Quraisy atau kaum Quraisy, silakan. Quraisyun kaum Quraisy bihijratil muslimina hijrahnya muslimin, bihijratil muslimina hijrahnya muslimin ilal habasyati ke Habasyah, ilal habasyati ke Habasyah Ethiopia. Arsalu mereka mengutus rajulaini dua orang laki-laki, yaitu Amr bin As dan Umarah bin Walid. Bihadaya dengan membawa hadiah. Hadiah yang sengaja dibawa oleh kaum Quraisy bersama dengan utusannya adalah Amr bin As dan Umarah bin Walid, dengan harapan akan meluluhkan Raja Negus dengan hadiah tersebut. Talaba keduanya meminta apa yang diminta oleh utusan tadi. Talaba keduanya meminta minhu dari Raja Negus gitu. Minhu dari Raja Habasyah. Talaba keduanya meminta minhu dari Raja Habasyah ayyarudda agar ia mengembalikan man orang hajaro yang hijrah minal muslimina dari kaum muslimin, Fa'aba nomor 2. Fa'aba lalu menolak An-Najasyi Raja Najasyi. Habasyah mah negerina, raja nateh Najasyi. Itu adalah gelar untuk nama raja. Raja Habasyah disebut sebagai An-Najasyi. Raja Mesir disebut sebagai Muqawqis gitu. Lalu Raja Romawi disebut sebagai Kaisar. Nah, dulu pada masa Nabi kaisarnya adalah Heraklius atau Herakla. Lalu Raja Persia disebut sebagai Kisra, itu namanya. Fa'aba lalu menolak An-Najasyi Raja Najasyi taslimahum menyerahkan mereka. Raja Najasyi menolak untuk menyerahkan mereka. Bada'an akhbarahu setelah menginformasikannya. Ba'da'an akhbarahu setelah menginformasikannya Ja'far bin Abi Thalib bin Ja'far bin Abi Thalib.
Siapa Ja'far bin Abi Thalib itu? Sepupunya Nabi Muhammad SAW, anak dari Abi Thalib, pamannya Nabi, yang merupakan ketua rombongan untuk pencari suaka ke Habasyah yang kedua. Kalau yang pertama siapa? Utsman bin Affan. Kalau yang kedua Ja'far bin Abi Thalib. Bihaqiqatid-din, tentang hakikatnya agama. Bihaqiqatid-dinil islami, tentang hakikatnya agama Islam. Setelahnya Ja'far bin Abi Thalib menginformasikan tentang hakikatnya agama Islam, Raja Najasyi menolak untuk memulangkan kaum muslimin yang mencari suaka di Habasyah ini. Wa qara'a, dan Ja'far membaca alaihi atasnya, atas Raja Najasyi. Wa qara'a, dan Ja'far membaca alaihi atasnya awal surat Maryam, awal surat Maryam, membacakan awal surat Maryam, yaitu kaf ha ya ain shad, itu kan awal surat Maryam. Faraja'a, lalu keduanya pulang. Faraja'a, lalu keduanya pulang atau kembali, khaibaini, dalam keadaan gagal. Khaibaini, dalam keadaan gagal. Wa aslama, dan masuk Islam an-Najasyi, Raja Najasyi. Wa aslama, dan masuk Islam an-Najasyi, Raja Najasyi. Waman, dan orang ma'ahu bersamanya. Waman, dan orang ma'ahu bersamanya, minal qissisin, dari para pendeta. Waruhbani, dan para rahib. Di ayat pendeta, ayat rahib. Fi dzalikal waqti, pada waktu tersebut. Fi dzalikal waqti, pada waktu tersebut. Asanati sabiati, yaitu tahun ke-7 minan nubuwati, dari kenabian. Asanati sabiati, yaitu tahun ke-7 minan nubuwati, dari kenabian. Fa anzala, lalu menurunkan Allah fi haqqihim, tentang haknya mereka. Fa anzala, lalu menurunkan Allah fi haqqihim, tentang ayat haknya mereka. Wala tajidanna aqrabahum mawaddata lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Al-Maidah ayat 82. Itu adalah ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada siapa tadi? Raja Negus dan para penasehat dari kalangan pendeta dan para rahib gitu. Summa mata, lalu beliau meninggal. Nah, meninggalnya bukan langsung masuk Islam langsung meninggal, bukan. Nah, sehingga diungkapkan dengan kata summa. Jadi summa itu tidak berlangsung melewati waktu yang cukup lama. Gitu. Pakai summa, lamun fa langsung. Misalkan ja'a Zaidun fa Amrun, Zaid datang lalu Amr, berarti antara jeda datangnya Zaid dengan Amr ini gak jauh kalau memakai huruf ataf fa. Nah, di sini makainya summa, berarti tidak langsung meninggal pada saat masuk Islam, enggak. Ada jeda waktu berapa tahun atau berapa bulan gitu. Yang jelas di sini tidak diinformasikan berapa lama setelahnya Raja Najasyi masuk Islam beliau wafat. Artinya beliau wafat dalam keadaan memeluk agama Islam. Summa mata, lalu beliau meninggal. Summa mata, lalu meninggal an-Najasyi, Raja Najasyi. Fasalla, lalu menyolati alaihi atasnya. Fasalla, lalu menyolati alaihi atasnya ar-Rasulu, Rasul. Lama a'lamahu, ketika memberitahunya. Lama a'lamahu, ketika memberitahunya. Jibril biwafatihi, tentang wafatnya Najasyi. Biwafatihi, tentang wafatnya Najasyi. Lalu Raja Najasyi pun setelahnya masuk Islam, berselang berapa lama beliau wafat dalam keadaan memeluk agama Islam. Nah, ini kabar kematian Raja Najasyi diinformasikan, diberitahukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Raja Najasyi ini telah wafat. Wahada, dan ini aslu sholat janazati adalah
dalil salat jenazah. Wahada dan ini aslu salat janazati adalah dalil salat jenazah alal ghaibi atas orang yang meninggal. Alal ghaibi atas orang yang gaib. Gaib itu tidak ada di hadapan. Jadi mautna di mana, salatnya di mana. Namanya salat gaib. Nah, ini yang pertama kali Nabi lakukan. Nah, dan ini menjadi salat gaib yang pertama. Jadi salat gaib yang pertama adalah ketika dilakukan oleh Nabi untuk menyolati siapa? Raja Najasyi yang meninggal. Baik, setelahnya minggu kemarin kita telah membahas tentang peristiwa hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah yang kedua. Nah, setelahnya Nabi dan kaumnya yang beriman serta ahlu baitnya diusir oleh kaum Quraisy dan diblokade di sebuah lembah yang sempit. Lalu Nabi pun memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Dasar atas perintah itu hijrahlah beberapa orang sahabat. Dikatakan kemarin jumlahnya adalah 73 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Di antara mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi Muhammad SAW. Nah, di perjalanan mereka berjumpa dengan muslim dari Yaman. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama ke sana. Nah, di antara muslim Yaman ini adalah seorang sahabat bernama Abu Musa al-Asy'ari dan anak dari paman-pamannya. Nah, hijrah tersebut terjadi pada tahun ke-7 kenabian, ya, bertepatan dengan peristiwa pemblokadean Nabi oleh kaum Quraisy. Jadi Nabi mah diblokade sebagian dengan pengikutnya, adapun sahabat yang lain Nabi perintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Itulah kisah hijrahnya sahabat Nabi ke Habasyah yang kedua. Lantas di sana apa yang terjadi? Kaum muslimin tidak membiarkan demikian, tidak membiarkan kaum muslimin yang hijrah di sana tenang. Artinya mereka terus mengganggu, terus menguji kaum muslimin. Sehingga ketika kaum Quraisy mengetahui informasi tentang hijrahnya muslimin ke Habasyah, maka kaum Quraisy ini mengutus 2 orang pemuda yang dikenal sebagai ahli dalam diplomasi, ahli nego lah ceprang. Di lamun negosiasi teh pasti berhasil wae eta. Diutuslah 2 orang laki-laki, yaitu yang pertama adalah Amr bin As dan Umarah bin Walid. Ya, tidak dengan tangan kosong, tapi mereka dibekali dengan hadiah-hadiah yang sengaja disiapkan sebagai bentuk bentuk pangbubungah lah macam orang mah, agar Raja Najasyi ini menyerahkan kaum muslimin yang ada di sana, agar diusir gitu, sehingga diberi hadiah, dikasih hadiah. Terutama yang pertama kali disuap adalah para penasehat-penasehat. Sehingga nanti ketika Amr bin As berargumen, maka para penasehat ini mendukung apa yang dikatakan oleh Amr bin As. Itu dikasih hadiah supaya naon tah disogok lah muncul orang. Eta para penasehat Raja Negus. Apa tuntutan mereka dari Raja Najasyi? Tuntutan mereka adalah untuk mengembalikan orang yang hijrah dari kaum muslimin agar kembali ke kota Mekah, diusir gitu. Kita ini tong cicing di negeri Habasyah. Nah, lantas apakah itu dilakukan oleh Raja Najasyi? Ternyata tidak. Ya, meskipun sebelumnya Amr bin As dan Umarah bin Walid ini ngomongnya kayak gini kepada Raja Najasyi, ayyuhal malik, wahai raja, qad dakhala fi biladika ghilmanun minna sufaha, telah masuk kepada negerimu para pemuda-pemuda dari kelompok kami, pemuda yang bodoh-bodoh. Tuh, menyebutkan orang yang datang dari Mekah ini adalah orang-orang bodoh. Faraqu dina qaumihim, mereka memecah belah agama kaumnya.
Wabtada'u dinan la na'rifuhu nahnu wala anta. Mereka membuat hal-hal baru, agama baru yang tidak kami kenal sebelumnya, bahkan engkau pun tidak kenal sebelumnya agama tersebut. Wa qad ba'atsna ilaika fihim asyrafa qaumihim min abna'i amamihim wa ashiratihim litaruddahum alaihim. Dan kami diutus kepadamu ya oleh orang-orang yang mulia dari kaum mereka, ya, anak-anak paman mereka, keluarga mereka, agar mereka dikembalikan kepada kepada keluarganya yang di sana. Kita dibawa balik gitu. Faqala lahum an-Najasyi. Nah, setelah mendengarkan ucapan dari siapa tadi? Amr bin As itu, Raja Najasyi tidak langsung menghakimi, oh iya mun kitu mah atuh nu datang ka dieu jelema barolohon. Tapi Raja Najasyi mengatakan la usallimuhum hatta ad'uhum wa as'alahum. Saya tidak akan menyerahkan mereka hingga saya memanggil mereka dan menanyakan kepada mereka. Itu langsung diponis, langsung percaya, meskipun penasehat mengatakan iya betul, karena memang sebelumnya para penasehatnya telah disogok oleh hadiah yang dibawa oleh Amr bin As ini. Raja karena bijaksana dan adil, beliau tidak langsung percaya kepada apa yang diucapkan oleh Amr bin As ini. Saya tidak akan menyerahkan mereka hingga saya memanggil mereka dan menanyai mereka. Lalu dipanggillah mereka dan ditanya. Yang menjadi penjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari Raja Najasyi ini adalah Ja'far bin Abi Thalib. Sebelumnya ini pada para sahabat bingung. Ini bingung harus menghadapi Amr bin As yang dikenal sebagai diplomator ulung. Kumaha ieu menghadapina? Ja'far bin Abi Thalib yakin kita akan berhasil, kita akan menjawab sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, sesuai dengan apa yang Allah wahyukan. Datanglah waktunya ketika Ja'far bin Abi Thalib dan kaum muslimin yang lain berada di hadapan Raja Najasyi dan Amr bin As tadi, dikumpulkan sadayana bareng. Kata Ja'far bin Abi Thalib, ayyuhal malik, wahai baginda raja, kunna ahla jahiliyah na'budul asnam. Dulu kami itu adalah bangsa jahiliyah, orang-orang bodoh, orang-orang terbelakang yang menyembah berhala, menyembah patung gitu. Nah, wa naqulu al-maitah, dulu kami memakan bangkai. Wa na'ti al-fawahisya, dulu kami melakukan hal-hal keji, melakukan hal-hal kotor, berzina gitu. Jadi zina dengan jadi biasa pada masa itu sebelum mengenal Islam. Wa naqta'u al-arhama, kami memutus tali silaturahim. Wa tusi al-jiwar, kami berbuat buruk kepada para tetangga. Wa yaqulu qawyu minna adh-dhaif, orang yang kuat dari kami memakan orang lemah, menyiksa, menindas orang lemah. Nu kuat adalah yang hebat, yang lemah tertindas oleh orang yang kuat. Itu pada masa jahiliyah. Jadi menggambarkan pada masa jahiliyah sebelum mengenal Islam. Hingga Allah mengutus kepada kami seorang utusan dari kelompok kami, dari bangsa kami, bangsa Quraisy. Kami mengenal nasabnya, kami mengenal kejujurannya, kami mengenal amanahnya, dan kami mengenal keterjagaannya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Orang hebatlah yang diutus itu. Lalu beliau ini, yaitu Nabi kita Muhammad, mengajak kami untuk mengesahkan Allah. Kami tidak boleh memusyrikannya sedikit pun, tidak boleh menyekutukannya dengan apapun. Lalu beliau melarang kami untuk menyembah berhala, dan beliau memerintahkan kami untuk berkata-kata yang jujur, tidak boleh bohong, untuk menyambung tali kekerabatan, silaturahim, tidak boleh memutus kekerabatan, untuk menahan diri dari peperangan dan pembunuhan,
Dan beliau melarang kami untuk melakukan hal-hal keji, melarang zina, melarang berkata-kata kotor, melarang berkata-kata palsu, dan melarang memakan harta anak yatim. Juga beliau memerintahkan kami untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat. Lalu kami pun beriman kepadanya dan kami pun membenarkannya. Nah, itu adalah ucapan atas pertanyaan dari siapa tadi? Raja tadi. Jawaban dari Ja'far bin Abi Thalib tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Gitu ya. Lalu setelahnya mendengar itu, Raja Najasyi menolak untuk menyerahkan mereka setelah mendengar langsung informasi yang diinfokan oleh Ja'far bin Abi Thalib tentang hakikat dari agama Islam. Jadi hakikat agama Islam apa tadi? Hakikatnya apa tadi? Hakikatnya untuk mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, gitu, tidak menyembah berhala, berkata-kata jujur, silaturahim, tidak berperang, tidak menumpahkan darah, tidak berzina, tidak berkata-kata dusta, tidak memakan harta anak yatim, memerintah sholat, puasa, zakat. Ya, itu adalah hakikat dari agama Islam yang diinformasikan oleh Ja'far kepada Raja Najasyi. Lalu Ja'far bin Abi Thalib pun membacakan awal dari surat Maryam, Kaf Ha Ya Ain Shad dan seterusnya. Setelahnya terjadi itu, ya, Raja Najasyi menangis, gitu. Raja Najasyi menangis mendengar hal tersebut karena terharu, gitu. Ya. Lalu keduanya pun tadi Ammar bin As dan siapa tadi? Umarah bin Ulaid pulang dalam keadaan gagal, dan Raja Najasyi bahkan masuk Islam bersama para pendeta dan para rahib, dan itu terjadi pada tahun ke-7 kenabian. Nah, berkaitan tentang masuk Islamnya Raja Najasyi ini, Allah menurunkan ayat Al-Quran, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Al-Maidah ayat 82. Lalu Raja Najasyi pun meninggal, dan informasi meninggalnya Raja Najasyi ini sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW lewat informasi langsung dari malaikat Jibril. Lalu Nabi pun sholat ketika mendengar Raja Najasyi ini meninggal. Sholat, nah, disebut sebagai sholat goib. Nah, ini sholat goib lain nyolatan makhluk goib lain. Sholat goib itu adalah menyolati orang yang tidak ada di hadapan orang yang disolatinya. Namanya sholat goib. Nah, itu boleh sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi, dan ini yang pertama kali dilakukan pada masa Islam, yaitu sholat yang dilakukan Nabi untuk Raja Najasyi atau Raja Negus, ya, atau bernama siapa tadi? Ashamah bin Abjar. Nah, Najasyi itu tadi sebetulnya nama raja, ya. Ini nama raja untuk negara Habasyah atau Ethiopia, namanya Najasyi. Kalau Raja Mesir tadi apa? Muqawqis. Raja Raja Rum, Romawi, Kaisar. Raja apa tadi? Persia, Kisra. Itu ada nama-nama rajanya. Nah, itu apa? Salat gaib itu gitu. Salat gaib itu salat ketika mayitnya teu aya. Nah, apakah kita boleh? Boleh, silakan. Misalkan apa? Ada kabar bahwasanya muslim di suatu wilayah tertimpa bencana dan banyak yang meninggal. Maka sebagai bentuk simpati kita kepada mereka, maka kita ikut menyolatkan. Atau tekudu batur, misalkan dulur orang sahawe, keluarga orang misalkan jauh di mana orang teh bisa ka ditu. Nah, maka boleh untuk menyolatinya di sini tanpa kesana, namanya sholat gaib. Hanya saja sholat gaib ini hanya boleh dikerjakan setelah mayit dipastikan telah dimandikan, karena waktu masuknya sholat jenazah adalah setelah mayit dimandikan. Nah, itu adalah kisah-kisah yang berkaitan tentang Islamnya Raja
Habasyah. Itu adalah terjadi pada tahun keberapa? Tahun ke-7 dari kenabian. Ternyata hidayah Allah itu bisa diberikan kepada siapapun, termasuk seorang raja yang awalnya adalah pemeluk agama Nasrani, lalu karena hidayah Allah turun kepadanya, dia pun memeluk agama Islam. Termasuk nanti Ammar bin As pun, ya, Ammar bin As nanti kedepannya akan masuk ke dalam agama Islam dan berjuang untuk membela agama Islam. Termasuk Ammar bin As yang sebelumnya justru malah memusuhi, bahkan tadi menjadi diplomator dari kaum Quraisy untuk membawa pulang para pencari suaka dari kaum muslimin. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmahnya, ya, memetik hikmah dari peristiwa-peristiwa ini, dan mudah-mudahan kita semakin dikuatkan dalam memegang teguh agama Islam. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Allah, belum ya? Pertanyaan. As'ilatun, pertanyaan. Madza apa fa'alat yang melakukan Madza apa fa'alat melakukan Quraisyun, bangsa Quraisy, lama alimat ketika mereka mengetahui bihijratil muslimina, hijrahnya muslimin, ilal habasyadi, ke Habasyah. Apa yang dilakukan kaum Quraisy ketika mengetahui hijrahnya muslim ke Habasyah? Mengutus 2 orang laki-laki dengan membawa hadiah. Siapa orang laki itu? Ammar bin As dan Umarah bin Walid. Hal aslamahum an-Najasyi, hal aslamahum, apakah menyerahkan mereka? An-Najasyi, Raja Najasyi, apakah menyerahkan mereka? Tidak, sebelum dipanggil dan ditanyai tentang hakikat dari agama mereka. Apakah benar seperti apa yang diucapkan oleh Ammar bin As sebelumnya? Dikonfirmasi heula sebelum dikasih vonis. Hal aslama, apakah masuk Islam? An-Najasyi, Raja Najasyi, masuk Islam kah? Ya, masuk Islam. Tidak hanya beliau juga masuk Islam bersama para pendeta dan para rahib. Mada apa nazala yang turun pihakihim, tentang hak mereka, pihakihim, tentang hak mereka. Apa yang turun? Yaitu Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 82. Hal asya, apakah hidup An-Najasyi, Raja Najasyi, ba'da zalika, setelahnya meninggal, gitu ya, meninggal dalam memeluk agama Islam. Hal sholat, apakah sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hal sholat, apakah sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam alal ghaibi, atas gaib, qabla dzalika, setelahnya? Iya, setelah dapat informasi dari malaikat Jibril. Dari cerita ini dapat ditarik informasi bahwasanya Raja Najasyi ini tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman tapi tidak bertemu dengan Nabi. Nah, dalam kaitannya tentang hal ini, status Raja Najasyi berarti disebut sebagai tabi'in, ya, tidak termasuk ke dalam sahabat. Kenapa? Karena beriman tanpa bertemu Nabi. Karena kan syarat seorang sahabat adalah beriman dan bertemu dengan Nabi. Meskipun sepintas, asal beriman dan bertemu maka sahabat. Nah, kalau beriman saja tanpa bertemu, ya disebut sebagai tabi'in. Sama halnya seperti Uwais Al-Qarni itu sebagai tabi'in, pengikutnya para sahabat, karena tidak bertemu langsung dengan Nabi. Al-Hulasatu, ringkasan. Arsalat, mengutus Quraisyun, suku Quraisy. Arsalat, mengutus Quraisyun, suku Quraisy, Rasulaini, 2 orang utusan. Rasulaini, 2 orang utusan, ilan Najasyi, kepada Raja Najasyi, liyatruda, agar mengusir al-muslimina, kaum muslimin. Liyatruda, agar mengusir al-muslimina, kaum muslimin, min biladihi, dari negaranya. Min biladihi, dari negaranya. Falam yaf'al, lalu beliau tidak melakukannya. Falam yaf'al, lalu beliau tidak melakukannya.
Wa aslama dan masuk Islam huwa beliau yaitu Raja Najasyi, waman dan orang ma'ahu bersamanya, waman dan orang ma'ahu bersamanya. Summa mata lalu meninggal An-Najasyi Raja Najasyi. Summa mata lalu meninggal An-Najasyi Raja Najasyi. Fasalla lalu salat alaihi atasnya ar-rasulu rasul salat janazati dengan salat jenazah. Salat janazati dengan salat jenazah. Itulah kisah di poin nomor 28, yaitu tentang kisah Islamnya Raja Habasyah atau Raja Ethiopia bernama Ashamah bin Abjar, Raja Najasyi atau Raja Negus. Wallahu a'lam. Rabbin fana bima alamtana alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin antar zuqana wasi'an wa antar zuqana lamana abitawasul kupamaosan abitawasul kupamurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.